Cemburu itu gak enak, menguras pikiran, energi. Kita malah jadi capek, marah, kadang kesal, nangis, ya kan? Kenapa? Ya itu cemburu tadi gitu. Dan banyak juga yang bilang cemburu itu tanda cinta, tanda sayang. Tapi pertanyaannya adalah, apa benar cemburu itu tanda cinta gitu. Sebelum aku lanjut ke pembahasan kita tentang cemburu di episode kali ini, sedikit aku menanyakan bagaimana keadaan para pendengar podcast tentang kita selama di rumah aja. Bosan? Sedikit, pasti ada bosan. Aku juga ngerasain. Tapi gak apa-apa, ini semua demi kebaikan kita bersama. Dan selalu ikuti anjuran pemerintah, tetap jaga kesehatan, dan semoga kita selalu dilindungi oleh Allah. Nah, daripada lama banget nih mulainya, langsung saja kita bahas tentang cemburu di episode kali ini bersama aku Putri di podcast tentang kita. Dan seperti biasanya, sebelum kita mulai, aku jelaskan sedikit. Di sini aku tidak ingin menggurui teman-teman, tidak ingin mengajari teman-teman tentang sebuah hubungan atau relationship seolah-olah aku ini yang paling pintar. Bukan. Maksud aku di sini hanya untuk berbagi cerita, bagaimana pendapat aku, bagaimana menurut aku sesuai dengan apa yang pernah aku rasakan. Jadi bisa saja di sini terdapat perbedaan pendapat antara aku dengan teman-teman, tapi itu gak jadi masalah karena tujuan kita adalah sharing untuk fun aja gitu. Dan untuk teman-teman yang ingin berbagi cerita, yang ingin disampaikan di podcast tentang kita, boleh banget, caranya bisa dilihat di description box di bawah. Nah, jadi kita lanjutkan nih tentang cemburu. Nah, bener gak sih cemburu itu tanda cinta? Kembali ke pertanyaan kita di awal tadi gitu. Menurut teman-teman cemburu itu apa sih gitu? Ada yang pernah cemburu gak? Pasti ada lah ya gitu. Cemburu sama pacar, sama teman kantor gitu, sama teman kuliah, atau bahkan bisa aja cemburu sama saudara sendiri nih gitu. Dan banyak juga cemburu-cemburu yang lainnya. Dan satu pertanyaan aku, cemburu itu sama gak sih sama iri dengki gitu, iri hati dan dengki? So gimana nih? Cemburu itu sesuatu yang luas untuk dibahas. Jadi kita akan bahas dari sisi yang mana gitu kan. Dan menurut aku sih pada episode kali ini kita akan bahas cemburu sesuai tema podcast tentang kita. Cemburu di antara kita itu bisa saja cemburu pada teman, pacar, atau saudara. Mungkin cemburu sama teman dan saudara bisa dibilang itu mirip dengan iri hati dan dengki kali ya. Kenapa aku bilang begitu? Karena contohnya aja kita ambil sama cemburu bareng temen nih, atau cemburu sama saudara. Ketika saudara kandung kita dapat perhatian lebih dari orang tua kita, kita pasti bilangnya orang tua kita pilih kasih. Itu kan berarti kita cemburu gitu. Kita iri bahwa kenapa sih gitu kan? Kenapa sih saudara kita tuh lebih disayang, lebih dikasih perhatian daripada kita? Berarti kita juga ingin gitu. Berarti kita cemburu sekaligus iri hati. Jadi gak jauh beda lah ya cemburu sama iri hati ini ketika di situasi cemburu bersama saudara dan teman gitu. Begitu juga cemburu dengan teman. Ketika teman kuliah kita dapat nilai bagus misalnya kan, kita iri nih, kok bisa sih dia dapat nilai bagus gitu, padahal kita satu geng nih sama dia, kita sama-sama bikin tugas bareng, tapi kok bisa sih gitu kan. Terus bisa juga cemburu sama teman kantor, yang mana ketika teman kantor dapat bonus atau kenaikan pangkat, kita malah, loh kok dia sih yang dapat itu gitu, kenapa gak kita? Ya itu mirip sama iri hati dan dengki kali ya. Dan kita lanjutkan untuk cemburu di antara kita yang sering kali terjadi di permasalahan hubungan kita. Asik. Seperti apa sih gitu? Cemburu sama pasangan dong gitu kan. Tapi aku sedikit menambahkan, pada cemburu dengan saudara dan teman itu sedikit sifat yang negatif ya teman-teman semua. Kenapa sih aku bilang negatif? Karena iri hati itu sesuatu yang negatif, ya gak sih?
Jadi kalau kita iri sama teman kantor, sama teman kuliah, sama saudara sendiri, nggak boleh gitu. Karena itu adalah sesuatu yang negatif. Berarti cemburu itu juga sesuatu yang negatif ketika kita dihadapkan dengan situasi cemburu dengan teman atau saudara gitu. Nah, untuk cemburu dengan pasangan nih, pasti adalah ya gitu yang namanya permasalahan di dalam sebuah hubungan asmara. Pasti ada yang namanya cemburu gitu. Tapi tergantung pribadi masing-masing bagaimana cara meluapkan emosi itu gitu, dengan cara apa, baik atau buruk. Cemburu itu boleh banget gitu. Tapi cemburu yang seperti apa sih yang boleh gitu? Tentunya cemburu yang normal, tidak berlebihan, tidak cemburu buta, dan tidak yang lain-lainnya gitu. Pasti ada sih yang pernah ngalami cemburu dengan pasangannya, ya kan? Cemburu pasangan dekat sama teman lawan jenis, sama sahabat lawan jenisnya, atau cemburu apalah gitu. Mungkin wajar aja ya jika kita cemburu sama pasangan yang dekat sama sahabatnya, udah kayak pacaran gitu, mereka panggil sayang gitu. Nah itu wajar, karena sesuatu yang seharusnya tidak ada di kamus persahabatan ternyata ada di mereka gitu. Kenapa gitu kan? Padahal kan ada batasannya karena sudah ada pasangan begitu. Itu bisa dibilang cemburu yang wajar karena pasangan kita punya hati, punya perasaan yang perlu kita jaga gitu. Dan kita juga harus tahu batasan kita sama teman-teman kita, sama sahabat-sahabat kita. Nah, bagaimana juga sih situasinya kalau cemburu itu yang dikit-dikit curiga, dikit-dikit nggak boleh deket sama si ini, nggak boleh deket sama si itu gitu, nggak boleh pergi ke sini ke sana, gimana dong gitu. Nah cemburu yang seperti ini itu bisa juga cemburu yang berlebihan ini bisa dibilang juga posesif gitu, karena dikit-dikit curiga, nggak boleh deket sama ini, nggak boleh deket sama itu gitu. Kalau pergi harus sama dia, harus bareng sama dia gitu kan. Nah tentunya kita juga ngerasain di posisi ini gimana rasanya gitu. Pasti nggak enak dan dibilang pasangan kita itu yang posesif. Pasti kita bakal sering berantem, debat, dan ngerasa kita itu nggak bebas, dikekang, diatur gitu. Padahal statusnya masih pacaran, belum status yang mengikat seperti pernikahan begitu kan. Nah, jadi cemburu ini luas banget bahasannya gitu. Ketika cemburu pada teman saudara yang bisa dibilang ini adalah sesuatu yang negatif. Dan kembali ke pertanyaan kita di awal, cemburu itu tanda sayang atau tanda cinta. Nah, ketika dihadapkan dengan situasi cemburu dengan teman dan cemburu dengan saudara, apa benar cemburu itu tanda cinta? Nah, ada yang salah dengan persepsi ini kan? Kenapa? Karena gak mungkin dong kita cemburu kalau kita sayang sama saudara kita. Gak mungkin dong kita itu juga cemburu sama teman kita kalau kita sayang sama teman kita, begitu. Jadi sesuatu yang negatif tapi sedikit dihaluskan bahasanya, seperti iri hati dihaluskan menjadi cemburu, itu benar-benar luar biasa dampaknya nanti gitu, karena bisa ngerusak pertemanan, ngerusak persaudaraan gitu. Nanti ada perpecahan di antara persaudaraan dan persahabatan atau teman. Dan untuk masalah hubungan asmara, cemburu itu tanda cinta, benar apa enggaknya kita belum tentu tahu juga nih itu benar apa enggak. Kenapa? Karena kembali lagi seperti tadi, cemburu itu seperti iri hati gitu. Ketika sahabatnya deket sama pasangan kita, ketika pasangan kita deket sama teman lawan jenisnya gitu, kita cemburu. Mereka kok sedekat itu sih, berarti kita gak pernah ngerasain yang gimana sedekat itu gitu. Kita gak pernah ngerasain gimana di posisi itu. Kita jadi cemburu, kita jadi berharap
pasangan kita itu nunjukin perhatian dia yang seperti itu ke temannya itu malah harusnya ke kita, begitu kan? Sama juga sih, kita jatuhnya iri juga sama dia, kok dia bisa sedekat itu sama kita kok enggak gitu. Kita malah jadi membanding-bandingkan begitu. Nah, cemburu tanda cinta. Ada benernya juga. Kita cemburu berarti kita takut kehilangan. Kita takut kehilangan berarti kita punya perasaan penuh, punya harapan bahwa dia itu sesuatu yang penting buat kita yang gak boleh hilang gitu. Ada benernya juga, ada salahnya juga gitu. Cuma untuk beberapa hal cemburu dibilang tanda cinta itu kurang masuk akal aja gitu. Dari kata-katanya aja cemburu tanda cinta. Cemburu adalah sesuatu yang negatif, cinta adalah sesuatu yang positif. Kenapa sesuatu yang negatif dijadikan tanda sesuatu yang positif? Masa sih sesuatu yang negatif itu adalah bukti dari cinta begitu? Malah seharusnya bukti dari cinta itu adalah saling menghargai, saling menerima apa adanya, saling support, saling saling memberi gitu, saling perhatian. Pokoknya sesuatu yang positif adalah hal yang bisa dikaitkan dengan cinta gitu. Gak hanya cinta sama pasangan ya, sama teman juga begitu. Ketika kita perhatian sama teman, itu adalah suatu tanda kalau kita sayang, tanda kita cinta teman-teman kita gitu, sama sahabat kita. Loh, kenapa cemburu dijadiin tanda cinta? Iya gak sih gitu? Coba deh kita pikir-pikir lagi. Mungkin ada kata-kata yang lebih bagus untuk mengungkapkan cemburu itu apa di dalam sebuah hubungan gitu. Ya, nah kira-kira sampai sini udah kebuka belum sih pikiran kita buat lebih berpikir dewasa lagi? Cemburu itu bukanlah sebuah tanda cinta, atau bukanlah sesuatu yang baik jika berlebihan gitu. Karena ya memang sesuatu yang berlebihan itu gak baik. Dan ada beberapa hal juga yang harus kita ketahui mengenai cemburu, dimana cemburu itu tidak mengekang, tidak merenggut kebebasan dari pasangan kita gitu. Karena mungkin wajar jika statusnya sudah mengikat seperti pernikahan, tapi kalau statusnya masih pacaran gitu, dunia masih berbeda. Dia punya dunia sendiri dan kita juga punya dunia kita sendiri. Mereka punya sahabat, punya hobi, begitu juga kita. Bagaimana kita ingin diperlakukan, perlakukanlah orang seperti itu. Kalau kita tidak ingin dikekang, jangan mengekang orang lain. Ya, seperti hukum, apa yang kamu tanam, itulah yang akan kamu tuai. Dan berikanlah cinta sebanyak-banyaknya, maka kamu akan menerima cinta yang sebanyak-banyaknya juga. Dan untuk satu kebaikan akan dibalas dengan banyak kebaikan gitu. Dan semoga kita lebih bisa memahami lebih dalam lagi bagaimana seharusnya emosi-emosi yang ada di dalam sebuah hubungan, dan itu lebih baik ketika kita bisa menjalani hubungan itu gitu. Lebih dewasa lagi tentunya akan membuat hubungan lebih bertahan dan lebih bahagia gitu. Nah, jadi kira-kira sedikit cerita kita pada hari ini di episode kali ini tentang cemburu, dan semoga kita dapat mengambil sedikit pelajaran dari bahasan kita di episode kali ini. Tunggulah episode selanjutnya di podcast tentang kita. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu lagi via suara. Dan untuk teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan podcast tentang kita. Sampai jumpa.